warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, rahmat, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat meringankan langkah, mengayunkan tangan menuju ke majelis taklim Masjid Paripurna Darul Aman yang kita cintai. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz kita Haji Marhalim, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Paripurna Darul Aman, Ibu Haja Asmiarni dan beserta perangkatnya, yang sama-sama yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Paripurna Darul Aman yang saya cintai. Baiklah ibu-ibu, adapun tertib acara Majelis Taklim kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan sedang berjalan atau yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Yenita LT. Baiklah ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara wirid pengajian kita sore hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita masuki acara kedua kita, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Yenita LT. Kepada Ibu Yenita kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ibu Ketua bersama seluruh pengurus Majelis Taklim Masjid Paripurna Darul Aman yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Masjid Paripurna Darul Aman. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah Ta'ala tak henti-hentinya memberikan nikmat yang luar biasa banyaknya buat kita semua. Dengan bersyukur, semoga kita diberikan oleh Allah tambahan nikmat, keberkahan dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak solawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Petang ini kita mengulang-ulang kaji tentang ibadah-ibadah yang apabila kita lakukan, maka Allah berikan kepada kita pahala sama besarnya dengan pahala haji. Jadi ada ibadah yang apabila kita lakukan, kita dapat pahala sama besarnya dengan pahala haji. Ibu jemaah, kenapa ini yang kita bahas? Karena sekarang kita susah nak pergi ke Mekah dan Madinah, baik untuk umrah apalagi haji. Kenapa demikian? Karena dunia dilanda wabah, yaitu virus corona. Ibu jemaah yang berbahagia, hari ini hari Sabtu, tanggal 23 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Sebelum corona ini ada, bulan Zulqa'dah seperti sekarang ini, apa yang sering kita lihat? Yang kita lihat adalah jemaah calon haji menuju bandara. Itu yang sering kita lihat di bulan Zulqa'dah seperti ini sebelum ada corona. Berdiri kita di Arifin Ahmad, lewat kita di Sudirman, kita akan lihat
jemaah calon haji dari Kabupaten Rokan Hulu. Kadang terlihat oleh kita jemaah calon haji dari Kabupaten Kampar. Kadang terlihat oleh kita kalau berdiri di Ajang Sudirman sana, jemaah calon haji Kabupaten Kuantan Sengingi. Sekarang itu tak terlihat lagi. Sekarang tidak terlihat lagi. Ibu jemaah, di bulan Zulqa'dah seperti ini, sebelum corona ada, apa yang sering kita dengar? Yang sering kita dengar kalimah talbiyah. Sekarang kalimah talbiyah itu tak ada terdengar lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tak terdengar lagi. Duhai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Ibu jemaah, Mekah dan Madinah bila dibandingkan dengan Indonesia, maka Indonesia jauh lebih cantik. Indonesia ini ibaratnya sekeping bumi surga yang ada di dunia. Begitulah. Ada ungkapan untuk Indonesia ini, gemah ripaloh jinawi, tanto tentrem kartori harjo, zamrud untayan kecubung khatulistiwa. Apa maknanya? Naik pesawat, coba tengok ke bawah, hijau ranau negeri ini. Semuanya ada. Tak ada di negeri orang, cari di negeri kita, ada. Ada di negeri kita, belum tentu ada di negeri orang. Jadi Indonesia ini luar biasa, cantik. Ada danau, ada sungai, ada laut, pantai-pantainya yang indah, ada hutan yang lebat, macam-macam, ada semua. Coba ingat-ingat, ibu yang pernah pergi Mekah dan Madinah, apa yang ada di sana? Yang ada adalah padang pasir luas membentang sesayup mata memandang kering kerontang gersang. Itu cuma yang ada. Apalagi batu-batu bukit yang tinggi. Kalau musim panas, Masya Allah, panasnya luar biasa. Kalau musim dingin, dinginnya sangat dahsyat. Tapi walaupun begitu, siapa kita yang tak rindu nak ke sana? Tak cantik Mekah Madinah itu. Panas, dingin. Tapi siapa kita yang tak rindu nak ke sana? Ibu jemaah, menurut saya Allah sengaja buat Mekah Madinah seperti itu. Apa tujuan Allah Ta'ala? Agar ketika kita pergi Mekah Madinah, tujuan kita memang untuk beribadah saja, tak ada tujuan lain. Mau ke mana kita? Tak cantik. Mau ke mana? Terbayang tak ibu kalau Allah bikin Mekah Madinah cantik seperti Indonesia, lalu pergi kita ke Mekah Madinah untuk beribadah, pecah konsentrasi kita. Bisa-bisa Masjidil Haram itu lengang. Bisa-bisa Masjid Nabawi lengang. Kemana kita? Jalan-jalan. Hari ini ke pantai ini. Besok ke air terjun ini. Besok ke danau ini. Besok ke sungai ini. Akhirnya jalan-jalan aja kerja kita berpariwisata. Apa sebab? Mekah Madinah itu cantik. Sedangkan seperti itu Mekah Madinah tetap jalan-jalan juga kita. Setahu saya tak ada kebun binatang di sana, tapi kita tetap selfie dengan unta. Unta itulah satu-satunya binatang di sana saya tengok. Dan kita biasanya selfie unta, belakang kita depan. Kita masuk Facebook, lagi berfoto dengan unta. Kadang-kadang mohon maaf, dengan tiang listrik pun kita berfoto. Kita pegang tiang listrik, kita suruh kawan memoto. Masuk Facebook, berfoto dengan tiang listrik di samping Masjid Nabawi. Itu tu yang tak tahan.
Tapi sekali lagi, walaupun begitu Mekah, Madinah, hati tetap rindu. Jangankan yang pertama kali akan pergi lalu tertunda tak jadi, yang berulang-ulang saja rindu, rindu dan rindu. Coba kita ingat-ingat sebentar ya Bu. Siapa kita yang tak rindu nak salat di Masjid Nabawi? 1 kali salat sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Siapa kita yang tak rindu? Ibu, kalau dah masuk kita Masjid Nabawi, tak sampai ke Raudhah, tak lengkap rasanya. Rela kita tersepit, terhimpit, terjepit, antri, yang penting sampai ke Raudhah. Yang penting sampai. Lama kita antri, tersepit, susah nak bernapas. Begitu sampai ke Raudhah, terbayar semua yang kita rasakan tadi. Air mata pun meleleh lah. Kenapa kita nangis? Nangis bahagia sampai ke karpet warna hijau itu. Kenapa coba kita nangis? Nabi mengatakan, antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Itu ternyata yang membuat kita bahagia sampai ke karpet warna hijau itu. Dia adalah taman surga. Ibu jemaah, lalu kita diberi kesempatan salat di situ. Tapi tak boleh lama karena saudara yang lain ingin masuk. Ibu jemaah, kita berniat, takbir diangkat. Allahu Akbar. Susah Al-Fatihah nak sampai ke selesai. Bukan hafalan kita hilang. Tapi kenapa susah Al-Fatihah nak dibaca sampai selesai? Isak, sedu, sedan, menahan tangis. Enak betul solat di Raudhah itu. Selesai solat, ibu, rasanya tak ingin kita meninggalkan Raudhah itu. Kalau tak disuruh keluar, kita ingin siang malam 24 jam di situ. Tapi karena ada saudara lain, kita pun disuruh keluar oleh penjaganya. Kalau kami jemaah lelaki belok ke kiri, bu, kami melihat makam Nabi. Begitu dilihat makam Nabi Muhammad, tangan pun diangkat. Apa yang diucapkan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Itulah salam yang paling nikmat. Rasanya berat tangan nak diturunkan. Ingin lama-lama rasanya berdiri di depan makam Rasulullah. Kok begitu Pak Ustaz? Kata Nabi, tak seorang pun di antara kalian yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan rohku menjawab salam kalian. Ibu jemaah, siapa kita yang tak rindu nak salat di Masjidil Haram? 1 kali salat sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Siapa kita yang tak rindu? Saya yakin ibu-ibu semua pasti rindu nak tawaf di Ka'bah. Dulu bu, sebelum corona datang, kalau tawaf sempitnya luar biasa. Ternyata sempit seperti itu yang nikmat. Coba tengok sekarang lengang lapang lain rasanya. Ibu buka channel Mekah, tengok Ka'bah. Sebelum corona datang, ini masa-masa luar biasa. Sebab jemaah sudah mulai datang dari seluruh penjuru. Dulu ketika bersempit-sempit, agak sedikit emosi kita. Kenapa sempit betul? Ternyata itu yang nikmat. Coba tengok sekarang. Cuma puluhan orang keliling di Ka'bah itu. Siapa kita yang tak rindu nak cium dinding Ka'bah? Apalagi cium Hajar Aswad, itu batu dari surga. Siapa ibu yang tak rindu nak lari antara Safa dan Marwah? Ibu, sudah lama betul air Zam-Zam tak lewat di kerongkongan kita. Rindu rasanya ibu. Dulu sebelum corona datang, walaupun kita tak berangkat, kawan yang berangkat. Dia panggil kita ke rumah untuk kasih Zam-Zam. Sekarang Zam-Zam itu sudah lama betul tak kita minum. Hampir di setiap saf itu ada galon yang berisi Zam-Zam. Tak pernah kehabisan. Minumlah sepuas-puasnya. Ambil sebanyak-banyaknya.
Air mineral banyak di hotel, tapi kita tak sentuh-sentuh. Apa sebab? Kita sengaja bawa botol kosong dari hotel, masukkan dalam tas, kita tampung, kita minum puas-puas, kita bawa balik ke hotel. Sampai ke hotel bukan sekadar untuk minum, tapi bahkan kita siram ke badan kita. Itu semua entah kapan terulang lagi. Ibu jemaah, ini mohon maaf ya Bu. Saya agak cerita pribadi sedikit. Biasanya saya tak pernah cerita pribadi, tapi untuk sekali ini mohon maaf. Alhamdulillah, Allah izinkan saya dulu berangkat haji tahun 2018. Bersama Ibunda Hajah. Kami satu rombongan. Saya tentu berangkat dengan istri. Alhamdulillah lagi Allah kasih rezeki, saya bawa ibu saya. Jadi bertiga kami berangkat. Saya, istri, mak saya. Kalau ayah sudah berangkat tahun 2007. Tapi berangkat sendiri. Apa sebab? Karena ada duit cuma untuk sendiri. Ibu, haji tahun 2018 itu ada sebuah kenangan yang takkan pernah saya lupakan sampai mati. Sampai mati takkan pernah saya lupakan. Masing-masing kita, kalau pergi ke Mekah itu ada kenangan tersendiri. Masing-masing kita beda kenangannya. Kenangan saya yang takkan pernah saya lupakan saat wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah dipercaya menjadi khatib. Itulah menjadi khatib paling nikmat saya rasakan. Di Pekanbaru tiap Jumat jadi khatib. Pakai jubah, pakai sal, pakai peci, pakai minyak wangi, merek kasturi, mic-nya bagus, mimbarnya bagus. Tapi jauh lebih nikmat waktu jadi khatib di Padang Arafah. Padahal tak ada mimbar, cuma satu kursi saja. Bahkan tak pakai baju, Ibu. Mana boleh kami pakai baju? Mohon maaf, tak pakai celana, Ibu. Cuma ada dua helai kain, sebelah atas dengan sebelah bawah. Ustaz pakai peci, tak boleh pakai peci. Ustaz tak pakai minyak wangi juga, tak boleh pakai minyak wangi. Mic-nya mic sandang ya Bu Hajah. Suaranya antara terdengar dan tidak. Mana ada kamera seperti ini? Tapi waktu itu jadi khatib paling indah dan paling nikmat saya rasakan. Saya yakin kayaknya itu takkan pernah terulang lagi. Dan semua kita pasti punya kenang-kenangan tersendiri. Dan saya yakin semua kita pasti rindu. Maka petang hari ini, saya nak obat sedikit rindu di hati ibu, walaupun tak 100% akan terobati. Apa itu Pak Ustaz? Yang pertama, bagi ibu yang sudah daftar haji, apalagi yang tertunda, kalau boleh saya tanya, ada ibu yang tertunda? Ada? 2020 tertunda. Harusnya 2021 tertunda juga. Kalau ada di antara ibu yang sudah mendaftar, apalagi tertunda, pertama, sabar dan ikhlaslah. Jadi Pak Ustadz, kalau kami sabar, ikhlas, memangnya kami dapat apa? Dapat pahala haji. Ada hadisnya, ini bunyi hadisnya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah, siapa yang berniat melakukan kebaikan, haji sebesar-besarnya kebaikan. Berencana nak melakukan kebaikan, udah daftar, udah menunggu, bahkan nak berangkat, tapi tak jadi karena ada halangan, kepada dia Allah telah berikan pahala yang sempurna. Ibu, menunggu dalam waktu yang lama, apalagi tertunda, ini ujian lumayan berat. Tapi tak ada jalan keluar kecuali sabar. Ibu-ibu, tak semua calon jemaah haji itu orang kaya. Tak semua. Tapi kenapa mereka bisa berangkat Pak Ustadz? Kadang-kadang dengan cara menahan-nahan keinginan. Kadang-kadang selera juga ditahan. Kadang-kadang biaya sekolah anak dikurang-kurangi sedikit. Agar apa? Duit bisa berlebih.
untuk tabung nak naik haji. Tak semua orang kaya. Kadang-kadang tanah di pinggir jalan tu Bu, kita jual susah nak lakunya. Kenapa dijual tanah nak naik haji? Kita jual agak murah baru orang nak beli. Tak cukup pula. Setelah lama terkumpul, sampailah 25.500.000. Lalu didaftarkan, menunggu pula. Pas nak berangkat tertunda. Ini ujian lumayan berat. Saya ulangi kepada ibu yang sudah mendaftar, apalagi yang tertunda, sabarlah, ibu sudah dapatkan pahala haji. Memang sekali lagi ini lumayan berat. Apalagi nanti bulan Zulhijjah sudah datang. Teringat Mekah tu semakin kuat. Apalagi nanti tanggal 9 Zulhijjah. Harusnya aku ya Allah hari ini di Padang Arafah ya Allah. Ternyata aku masih di rumah. Seharusnya aku hari ini sudah haji ya Allah. Sebab puncak haji itu wukuf di Padang Arafah. Ternyata aku masih di rumah. Mungkin akan ada histeris seperti itu dalam hati. Saya nasihati, banyak-banyaklah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Aku datang ya Allah. Untung-untung suatu hari Allah panggil kita datang. Asal teringat Mekah, Madinah, teristimewa ibu yang sudah mendaftar, apalagi tertunda. Apa pesan saya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang suatu hari Allah. Panggil aku, untung-untung Allah panggil. Tak mustahil. Apa makna sabar berikut? Ini mohon maaf, saya tidak membela siapa-siapa. Tahan lisan, tahan lisan. Apa maksud tahan lisan? Jangan keluarkan kata-kata yang belum tentu benar salahnya. Takut nanti jadi ghibah dan fitnah. Kalau sudah jadi ghibah dan fitnah, 3 rugi kita. 1, belum tentu berangkat. Yang kedua, dapat dosa. Yang ketiga, hilang pahala. Tapi kalau sabar, cuma 1 rugi kita. Tertunda berangkat, pahala tetap dapat. Contoh. Apa kata ibu yang tertunda atau yang sudah mendaftar, tentu cemas dia. Apa katanya? Kita ni tak jadi berangkat di samping corona, duit haji tu dah habis dah. Ini maksud saya tu tak boleh. Ustaz bila Jokowi ya, enggak. Jangan ibu berkesimpulan macam itu. Tapi itu tak boleh disebut. Jangan ibu mengatakan kita ni tak jadi berangkat, duit tu dah habis dah. Dah habis. Tak perlu ibu kemukakan itu. Kenapa? Belum tentu benar salah. Nanti jadi ghibah. 3 rugi. Belum tentu berangkat, pahala tak dapat, justru dosa yang didapat. Ibu, sekarang kita bukan menuduh, walaupun direkam ni, di-share pun tak apa. Kita bukan menuduh. Katakan duit tu tak ada lagi, kita tak rugi. Tak rugi Pak Ustaz, tak rugi. Lalu yang rugi siapa? Mereka yang mengelola. Apa ruginya? Ini kezaliman tingkat tinggi. Satu orang manusia kita zalimi di dunia, bakal tak masuk surga di akhirat sana. Apalagi menzalimi calon jemaah dari Sabang sampai Merauke. Itu kezaliman luar biasa. Ibu, dunia ni kiamat. Dia akan hancur. Tapi persoalan yang tak selesai di dunia, berlanjut di mahkamah Allah di padang mahsyar. Allah akan selesaikan ini nanti di akhirat. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Pahala-pahala mereka pengelola haji itu Allah pindahkan semua kepada jemaah haji yang tak jadi berangkat. Pak Ustaz, nyo tak ada pahala do Pak Ustaz. Tak apa-apa kerojo di hati itu. Pahala apa lo namo? Kalau tak ada pahala mereka nak dipindahkan Allah kepada kita, dosa-dosa kita yang Allah pindahkan pada mereka. Jadi ibu jangan cemas, jangan takut, sabar dan ikhlas. Bahkan kalau ibu mau ikuti nasihat saya, yang sudah disetor sekali-kali jangan ditarik. Kalau ditarik memangnya mengapa? Batal niat. Dan kalau ditarik untuk apa?
Paling-paling ibu beli repo. Repo dah ada kan? Paling-paling ibu beli kulkas. Kulkas kan dah ada. Untuk apa diambil? Tapi kalau tak diambil Pak Ustaz, nanti bagaimana nasibnya uang saya? Ibu, Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Tidak pada ibu, mungkin buat anak-anak. Tidak buat anak-anak, untuk cucu-cucu. Tidak di dunia, di akhirat Allah pasti ganti. Ikhlaskan saja. Jangan cemas, jangan jadi buah pikiran. Saya Pak Ustadz mendaftar kemarin 2019. Saya menunggu sekian tahun. Sementara begini sekarang keadaannya, jangan jadi pikiran. Allah sudah catat pahala haji buat ibu. Jangan diambil. Nanti dipakainya Pak Ustadz. Dipakainya lebih banyak lagi manfaatnya buat kita. Ada kisah ibu. Ini kisahnya sahih. Kisah ini saya baca dalam buku yang berjudul 500 Kisah Orang Saleh karangan Ibnu Al-Jauzi. Ada seorang ulama besar, generasi tabi'in, bukan ulama biasa. Namanya siapa Pak Ustaz? Ibnu Mubarak. Jadi Ibnu Mubarak ini Bu, ada rombongan mau berangkat haji singgah ke Irak. Jadi melihat rombongan itu mau berangkat haji, maka Ibnu Mubarak ingin mengerjakan haji juga tahun itu. Padahal beliau tiap tahun naik haji. Tiap tahun. Ibnu Mubarak ini ulama kaya raya. Saking kayanya pernah menghajikan orang satu kampung. Cuma menengok jemaah mau berangkat ramai, dia semangat ingin berangkat pula lagi. Akhirnya ibu, dia ambil uang 500 dinar untuk bekal naik haji. Datang seorang wanita. Apa kata wanita tadi kepada Ibnu Mubarak? Syekh, saya punya anak wanita 4 orang. Dan mereka sudah 3 hari tak makan. Suamiku tak ada. Jadi anak-anakku tu yatim. Mendengar itu iba hati Ibnu Mubarak. Jadi duit 500 dinar untuk ongkos naik haji tadi dia kasih sama wanita itu. Apa katanya? Ini duit 500 dinar, belikan keperluan dan kebutuhan buat anak-anakmu. Berarti tak jadi berangkat kan? Apa kata Ibnu Mubarak? Kalian berangkat saja ya, saya tak jadi berangkat. Kata Ibnu Mubarak kepada rombongan tadi. Ibu jemaah, berangkatlah rombongan itu. Ibnu Mubarak kan tak jadi berangkat ini. Setelah selesai musim haji, jemaah kan pulang. Ibnu Mubarak menyambut kepulangan mereka. Disambut. Begitu sampai ke kampung, diucapkan. Selamat ya, semoga dapat haji mabrur. Selamat ya, semoga dapat haji mabrur. Anehnya, jemaah itu mengucapkan selamat juga buat dia. Apa kata jemaah itu? Selamat juga buat Syekh, semoga Syekh dapat haji mabrur. Kata dia, aku tak berangkat. Kalian kok katakan selamat, semoga dapat haji mabrur? Syekh berangkat kok. Kami nampak. Memang Syekh tak sama berangkat dengan kami, tapi Syekh ada di Mekah. Makin kaget dia. Ini bukan cerita dongeng ya Bu ya. Apa kata Ibnu Mubarak? Aku tak jadi berangkat. Kata rombongan, Syekh memang mungkin tak sama-sama berangkat dengan kami, tapi Syekh ada di Mekah. Ingat tak waktu tawaf yang bimbing kami? Syekh. Kok bisa? Waktu sa'i yang bimbing kami juga Syekh. Wukuf di Arafah kami bersama Syekh, mabit di Muzdalifah bersama Syekh, mabit di Mina bersama Syekh, melontar 3 jumrah bersama Syekh, sa'i juga dengan Syekh. Oh, makin kaget dia. Kok bisa? Ibu-ibu, malam datang dia tidur, dalam tidur itu bermimpi. Apa mimpinya? Dia mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad kepada dia? Wahai hamba Allah, aku berdoa kepada Allah supaya malaikat menjelma sepertimu untuk melakukan manasik-manasik hajimu.
Malaikat itulah yang mengerjakan haji untukmu. Dia yang tawaf, dia yang sa'i, dia yang di Arafah, dia yang di Muzdalifah, dia yang di Mina, dia yang melontar jumrah. Itulah yang dilihat oleh jemaah. Apa maknanya? Badan tak sampai, tapi niat dan hati sudah sampai. Jadi ibu jangan bersedih, jangan jadi buah pikiran. Jangan pikiran yang suuzon. Tenangkan saja hati. Walaupun tertunda Pak Ustaz, walaupun tertunda. Semua pasti ada hikmah. Kalau saya boleh katakan, ini mohon maaf. Mungkin pahala ibu yang tak jadi berangkat lebih besar pahalanya daripada kami yang jadi berangkat. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Berangkat haji ini bu, tantangan keikhlasannya luar biasa. Tantangan keikhlasan untuk meluruskan niat itu luar biasa beratnya. Ini ibadah yang wah. Semua orang tahu, semua orang nampak. Tapi ibu yang tak berangkat, apa yang nak diwahkan? Apa yang nak diria-riakan? Apa yang nak dibangga-banggakan? Jadi pergi beruntung, tak pergi beruntung. Jadi kasar-kasar cakap, kalaupun tak jadi, ibu tak rugi. Tapi untung-untung Allah Ta'ala dalam waktu yang tak lama membasmi corona ini dengan doa-doa kita. Bukan dengan vaksin Pak Ustaz. Entahlah je, payah pula mau jawab. Dengan doa aja lah. Dengan doa, banyak-banyak berdoa. Nah, jadi ibu-ibu jemaah, sedikit mengobat rasa rindu kita. Walaupun tak berangkat, tapi pahala haji dapat dengan cara apa? Menjaga niat. Amalan kedua. Apa amalan kedua? Kalau kita lakukan, kita dapat pahala haji. Ini lebih hebat lagi. Amalan kedua, duduk di majlis taklim. Ada hadisnya Pak Ustaz? Ada. Siapa perawinya? Imam At-Tabrani. Bunyi hadis, man wada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuh. Ibu dengarkan artinya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang datang ke masjid seperti sekarang ini, mengapa dia ke masjid? Belajar. Mengapa dia ke masjid? Mengajar. Berarti berada di majlis ilmu. Kepadanya Allah berikan pahala haji sempurna. Rasul sebut dalam hadis itu sempurna. Jadi Pak Ustaz, kami balik nanti bawa pahala haji? Iya, saya juga. Sekarang Bu, kalau nak kita naik haji, kan cari duit dulu 25.500.000. Lama dapatnya tu Bu. Udah dapat, didaftar. Berapa lama nunggu? 25 tahun. Umur 75. Pas 100 berangkat. Umur 99 meninggal. Tak jadi berangkat. Ibu, kemudian kalau nak berangkat haji, mesti manasik dulu. Urus paspor, urus visa, lengkap dengan syarat-syaratnya. Suntik meningitis, sekarang plus vaksin. Lalu apa lagi? Kita naik pesawat 9 jam. Lalu berada di Mekah, Madinah 42 hari. Pulang baru dapat pahala hari ini. Ibu tak perlu bayar ongkos 25 juta. Tak perlu meningitis, tak perlu vaksin, tak perlu paspor, tak perlu visa, tak perlu terbang 9 jam, tidak perlu 42 hari di sini. Nanti jam 6 kurang kita pulang, pas pulang dapat pahala haji. Pulang dapat pahala haji. Tapi sampai di rumah jangan sungguh tetangga manggil Bu Hajah pula lagi. Nanti pas balik, kumpulkan anak-anak. Dikumpulkan tengah. Ni pulang Mekah ni. Panggil Bu Hajah ya. Ibu bukan pulang Mekah, pulang masjid. Masjid Darul Aman. Cuma ibu bawa pahala bukan pulang Mekah. Tetap pulang masjid. Nanti minta zam-zam tetangga nanti. Minta korma ajwa nanti tetangga karena ibu pulang dari Mekah. Pulang dari masjid cuma bawa pahala Ibu-ibu,
hadir setiap Sabtu udah 4 kali, berarti seperti 4 kali naik haji dalam sebulan. Saya banyak juga menghadiri majlis taklim Masjid Darul Aman, termasuk banyak jemaahnya. Setelah kajian ini, semoga Sabtu berikutnya makin banyak lagi. Jangan banyak betul rugi awak, sudahlah tak jadi berangkat, kemudian ada pahala haji di sini, tak pula pergi. Banyak betul rugi kita. Semoga ibu-ibu yang hadir istiqamah. Ibu ingin lebih banyak lagi dapat pahala, cari kawan. Ada kawan yang belum mau pergi, ibu duduk-duduk saja dia, ibu rayu dia. Ibu gombal dia. Gombal Pak Ustaz? Ya gombal. Ibu rayu, sampaikan rayuan maut ibu tu ke dia. Supaya dia datang. Dapatlah oleh ibu 4 orang. Keempat-empat itu setiap Sabtu pergi. Berarti 4 tambah 1, ibu 5. Sehari Sabtu dapat pahala haji 5 kali. 5 kali 4, 20. Ibu dapat orang 4 saja. Dengan ibu 5, setiap bulan ada 4 Jumat. 5 kali 4, 20 haji naik haji dalam sebulan. Tapi ingin saya garis bawahi, ini bukan mengganti kewajiban haji. Pahalanya sama. Kalau mampu, wajib naik haji. Kalau mampu. Jangan nanti, ibu mampu. Lalu apa kata suami? Daftar yuk. Tak payah do bang. Duduk aja majlis ilmu dah haji awak dah. Jangan salah tangkap pula. Apalagi sekarang bang, mendaftar 25 tahun. Entah bila lo berangkat kena corona nanti kayaknya tak habis-habis. Tak perlu daftar do bang. Awak hadir aja majlis ilmu dah haji dah. Bukan itu maknanya. Ini bukan mengganti kewajiban haji, cuma pahalanya sama dengan pahala haji. Jadi bu, ini multi level marketing akhirat luar biasa. Ibu cari kawan. Pokoknya saya punya target setiap Sabtu mesti dapat orang 1 orang. Setiap Sabtu mesti dapat orang 1 orang. Ibu dapat sebanyak-banyaknya, Allahu Akbar. Pokoknya dapat 9, 10 dengan ibu. Setiap Sabtu ibu dapat pahala 10 kali naik haji. Pak Ustaz, ada saya coba bawa kawan Pak Ustaz, tapi dia tak mau datang. Ini contoh nih. Kenapa tak datang? Dia takut corona Pak Ustaz. Oh, takut corona dia. Iya. Ibu, kalau dia takut corona, suruh terus. Ibu yang sudah datang istiqomah. Kenapa begitu Pak Ustaz? Selagi masjid boleh dibuka, baik menurut aturan pemerintah atau oleh MUI, walau pakai protokol kesehatan, datanglah. Apa sebab? Tidak satu-satunya corona yang mengakhiri kehidupan ini. Kalau corona satu-satunya yang mematikan kita, saya tak akan datang wirid bu. Pas masuk kena corona itu mati saya. Bahkan konon katanya penyebab kematian itu bukan corona, tapi penyakit penyertanya. Takut kita dengan corona, takut. Tapi takut berlebihan sampai tak datang ke masjid, jangan. Bukan corona satu-satunya yang membunuh kita. Kalau corona satu-satunya, saya tak akan datang wirid kemana-mana. Apa sebab? Mati nanti. Jadi selagi masjid boleh buka kata pemerintah dan menurut fatwa MUI, walau pakai protokol kesehatan, datanglah. Apa sebab? Ada pahala besar di sini. Ini awak takut, belum tentu kena, ke masjid tak datang, banyak betul rugi awak. Perasaan tak tenang, pahala hilang. Datanglah. Kenapa Ustaz sampai membahas seperti itu? Fitnah ni bu, makin ke ujung makin berat. Karena kiamat semakin dekat. Fitnah ni makin ke ujung makin hebat. Lalu apa maksud Pak Ustaz? Bisa-bisa nanti datang fitnah. Apa fitnahnya? Masjid-masjid kalian dipaku pintu dan jendelanya. Macam mana nak masuk? Macam mana lagi nak duduk majlis ilmu? Kenapa pintu dan jendelanya dipaku?
Baru kita nyesal nanti. Ini bukan ramalan. Tapi fitnah tuh makin ke ujung makin berat. Bisa-bisa saja seperti itu nanti fitnahnya. Macam mana nak masuk? Kalau berani buka ditangkap. Macam mana? Tapi kadang-kadang kita orang Islam ni dulu begitu masjid tutup dia geramnya minta ampun. Mengapa ditutup? Begitu buka tak nampak pula dia datang. Waktu ditutup dia yang paling kuat geramnya. Ngapa ditutup? Wah, ini gayanya nih. Aku buka nanti itu. Begitu buka, kemana? Geram aja yang kuat. Jadi selagi masih boleh buka ya Bu. Walau pakai protokol kesehatan hadirlah. Apalagi di majlis ilmu ini. Kita dapat pahala haji. Kita dapat pahala haji. Jadi istiqamahlah Bu. Karena inilah bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah saudaraku rahimakumullah, banyak amal-amal lain yang kalau kita lakukan pahalanya sama dengan pahala haji, tapi untuk petang ini dua itu dulu yang kita sampaikan. Yang pertama, teristimewa yang sudah mendaftar, apalagi yang tertunda, jaga niat, ikhlas plus sabar. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Tahan lisan. Supaya apa? Lidah kita tidak mengeluarkan kata-kata yang belum tentu benar salahnya. Supaya apa? Tak banyak rugi kita. Rugi kita cuma tertunda tapi pahala tetap dapat. Yang kedua, supaya kita dapat pahala haji. Walaupun kita susah nak pergi ke Mekah dan Madinah, majlis ilmu lah tempatnya. Majlis ilmu lah tempatnya. Kata Nabi, kepada kita Allah berikan pahala haji. Bukan titik sampai di situ. Taman. Apa makna taman? Persis seperti orang pergi haji. Pahala kita dapatkan ketika pergi di majlis ilmu ini. Baik, ibu-ibu jemaah. Inilah yang bisa kita sampaikan petang ini. Kalau tak salah, ini sua kita pertama setelah Ramadan dan Syawal ya Bu. Bulan kemarin saya tak datang sebab saya waktu itu pilek ibu-ibu. Demam. Tapi bukan corona. Tapi kalau saya pergi rumah sakit, corona mungkin. Tapi saya tahan-tahan saja. Jadi malam Sabtu saya isi kajian di Masjid Ukhuwah Undri. Malam Sabtu itu. Jadi pas sedang ceramah, tentu saya maaf ini agak bersin. Pas sudah ceramah datanglah jemaah ke saya. Pak Ustaz, demam Ustaz katanya. Tentu saya bilang, iyo. Kalau Ustaz demam, kenapa Ustaz datang? Tentu risau jemaah katanya. Itulah penyebab saya trauma datang hari Sabtu itu ke sini. Takut saya ibu nanya pula ke saya macam itu. Tentu ibu risau nengok saya ceramah sebentar bersin, beringus musim-musim corona. Ini jujur nih Bu, itu makanya saya tak datang kemarin. Inilah baru bisa datang ibu. Jadi ada seminggu saya tak ngisi kajian. Padahal waktu itu pembukaan kajian semua. Tapi saya tak datang. Termasuk tak datang saya di musola ini. Ibu bisa tanya, di Putri 7 juga tak datang, gara-gara ingus sikit itu. Gara-gara bapak tu nanya, demam Ustaz katanya. Ya, ngapa Ustaz datang? Risau nanti jemaah katanya. Jadi saya takut datang, ibu tanya juga macam itu. Jadi karena ini sua pertama kita, setelah Ramadan dan Syawal, saya ucapkan mohon maaf lahir batin ibu. Ini sekaligus dirapel untuk Zulhijjah ini. Zulhijjah dekat pula. Semoga ibu sehat walafiat semua. Begitu juga dengan suami, keluarga dan anak-anak. Sehatlah semua hendaknya. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah li hadhil jama'ah abwabar rahmah wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabas sa'adah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا